fahma wa alhiqni bis-sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita. Pagi ini kita bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi, melaksanakan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu. Allah berikan kita ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Nasoihul Ibad. Kemarin kita sedang membahas satu hadis qudsi, beberapa pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Kangjeng Nabi untuk disampaikan kepada kita umatnya. Pertama kemarin, ya ibadi ini harum tuzulma ala nafsi. Allah mengharamkan perbuatan zolim kepada zat Allah. Kemarin itu begitu ya. Tidak, Allah mengharamkan zatnya berbuat zolim. Pertama begitu. Kemudian Allah melarang kita juga berbuat zolim. Masih ingat ya kemarin ya? 2 minggu. Zolim itu apa kemarin tuh? Zolim itu apa? Ada yang masih ingat ya? Zolim itu apa kemarin tuh? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah itu zolim itu ya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kebalikan dari zolim apa? Perlawanannya. Sebaliknya dari zolim apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya namanya zolim. Nah kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya apa? Namanya adil. Adil ya. Ya adil. Jadi perlawanan zolim itu adalah adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu bukan selalu sama rata. Tidak setiap sama rata itu adil, tidak. Karena adil itu secara definisi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah itu namanya adil. Ayah gorengan ya namanya. Kudu nurut ke guru banyak ya. Kawalah. Cuman Mayajid ulah diberi gorengan ya. Mayajid makan gorengan kira ngomong, nah kan malah ngaji kan. Jadi gorengan mah jang jamaah gitu nya. Bari Mayajid ngomong jamaah makan gorengan biar enggak ngantuk gitu ya. Tangken Mayajid mah dibungkus biasa gitu. Sing ngarti gitu. Sambil ngaji makan gorengan mah iraha ngaji tadinya. Wah, mal beres-beres ya. Jadi enggak dibungkus, iya nah diberkat beres ngaji nah. Aya teh plastikna ya. Ayah aman ya. Gitu ya. Cabena ya cabe. Supaya ulah ngantuk pakai cabe gorenganna. Eta ibu-ibu bere cabe ame ulah ngantuk. Nah, yang punya lambung jangan tapi ya. Bahaya. Pokoknya lamun dia yang ngerti kabeh ibu-ibu namanya. Insyaallah ya. Itu yang pertama. Yang kedua kemarin, ya ibadi kullukum dolun ilaman hadaituhu. Yang kedua pesan Allah, wahai kalian semua, kamu itu adalah orang-orang yang tersesat. Itu kemarin tuh ya. Maka kata Allah, mintalah petunjuk kepadaku. Karena kita ini di alam dunia ini sedang merantau gitu ya. Kemarin tuh ya, kita ini di alam dunia ini sedang merantau. Alam dunia ini bukan kampung kita ya. Kampung kita mah mana? Akhirat. Rek balik kampung mal ya. Nah, ada pasti balik semua juga ya.
Semua pasti pulang ke kampung kita. Nggak ada orang yang merantau nggak pengen pulang, nggak ada. Bahkan mudik pulang kampung itu sangat ditunggu-tunggu, ya, sangat diharapkan. Semua pada pengen mudik, kan itu. Menteri percaya tanya ke Biucu, wah Biucu pengen mudik deh. Men Mang Yajid mudikna ka dieu ti Bantar Gebang, amun teh Ucu mau ka Tasik ka ditu mudikna ya. Mudik itu pengen gitu. Sampai maksa-maksa ke kakak Ujang hayang ngaji deui ka dieu, hayang ngilu ngaji, saking hayang mudik sebenarnya mah gitu. Kangen ka Keranggan gitu ya. Minta kakak Ujang ajakan ngaji aji. Ya alhamdulillahnya wasilah ngaji poe Salasa 2 minggu sekali berarti nya gantian jeung ka Ujang. Jadi bisa mudik, karena mudik itu senang gitu ya. Nggak ada orang yang nggak senang mudik. Ada ibu-ibu yang pengen mudik ke akhirat, ada nggak? Belum. Belum cukup bekalnya ya. Kan kayak itu kan yang di mobil truk kan ya. Pulang malu, nggak pulang rindu. Pengen kita pulang ke akhirat, cuman kan bekalnya ya belum cukup. Jadi aduh, harusnya mudik teh menyenangkan, kalau bekalnya nggak ada mah jadi takut ya mudik teh ya. Blangsak gitu ya. Kita ini di dunia sedang merantau, karena ini bukan kampung kita mah akhirat. Kita bakal semua kembali ke negeri akhirat, pulang ke akhirat. Nah biasanya orang di perantauan itu nggak tahu jalan, nggak tahu alamat. Kayak orang Jawa ke Jakarta, orang Padang ke Jakarta usaha, dia nggak tahu Jakarta Bekasi, nggak tahu. Maka pasti dia banyak minta petunjuk gitu ya. Sama kita juga hidup di dunia nih kayak begitu, namanya lagi ngerantau. Berumah tangga yang baik teh gimana, kita nggak ngerti. Usaha yang baik gimana kita nggak tahu, ngurusin anak biar anak pada soleh nggak ngerti kita. Akhirnya hidup kita banyak kesalahan di dunia tanya. Katipu deui, salah langkah deui, ngedidik anak gagal lagi, ngurusin keluarga salah lagi, mau usaha ketipu lagi. Jadi ya banyak karena tadi kita memang nggak tahu gitu ya, nggak tahu harus bagaimana hidup teh gitu. Maka kata Allah, kamu itu tidak mengerti seperti yang tersesat, maka sering-seringlah minta petunjuk. Kata Allah begitu. Aku yang tahu alamatnya, aku yang tahu Google Map-nya, kata Allah. Aku yang tahu cara dan jalannya. Akulah yang punya solusi dari setiap masalah-masalahmu. Gitu kata Allah. Ayo minta kepadaku, minta petunjuk kepadaku. Nah kemarin udah dijelasin. Kita minta petunjuk ke Allah itu dalam apa kemarin? Pasti lupa. Gak mungkin kan ibu-ibu ngaji ingat, gak mungkin kan ya. Jadi ibu-ibu kalau lagi lupa harus seneng ya. Berarti bener ibu-ibu itu ibu-ibu gitu ya. Kolot, lama ditanya kumaha Yajid bisa ngajawab, ingat, wah ini saya curiga ini ibu-ibu apa anak TPA kan gitu ya. Kalau anak TPA mah ingat ya, ngaji sebulan gak ingat. Ibu-ibu mah 2 minggu ge. Nah, entong 2 minggu ngaji yang sekarang aja nih nyampe rumah hilang udah ya. Tadi Mang Yajid ngaji naon dan itu ya. Paling yang inget gorengan doang, minta diberkatin. Nah itu ingat pasti. Kita minta petunjuk ke Allah itu di dalam sholat. Ya kemarin dia begitu ya. Kita minta petunjuk ke Allah itu di dalam sholat. Ketika apa? Minta petunjuk ke Allah dalam sholat ketika apa? Baca Fatihah di ayat tanggus diberi kata kuncinya juga masih nggak bisa ngejawab ya. Dalam sholat di dalam Al-Fatihah di dalam ayat apa? Minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku, kepada kami jalanmu yang lurus, jalanmu yang diridhoi, jalanmu yang benar. Itu namanya siratal
mustaqim. Berapa kali kita baca Fatihah dalam sholat sehari semalam? 17 kali. 5 waktu, 17 rokaat. Setiap rokaat baca Fatihah. Berarti minimal orang yang sholat minta petunjuk ke Allah 17 kali sehari semalam. Inilah yang harus dijaga oleh kita, oleh suami kita, oleh anak-anak kita. Kalau hidup di dunia pengen bahagia, tidak tersesat, tidak salah langkah, jaga sholat kita 5 waktu. Insya Allah orang yang menjaga sholat hidupnya tidak akan salah langkah, insya Allah. Karena Allah yang akan langsung menunjuk dan membimbing langkah kita di dalam mengarungi perjalanan kehidupan di dunia ini, insya Allah ya. Rumah tangga kita harmonis, usaha suami anak kita lancar, semuanya insya Allah kalau kita mau ngejaga sholat. Tapi jajal-jajal, ibu doang rajin sholat, suami kagak sholat, anak kagak sholat, rasakan dah, rasakan udah amburadul ya Allah ya. Apalagi kalau sholatnya ditambah qobliyah ba'diyah, ditambah duha, ditambah tahajud, wah itu mah udah luar biasa ya. Ditambah tasbih, ditambah witir, wah ya Mang Ejiki bisa ngomong doang gitunya, melaksanakan mancan ya. Kita bareng-bareng ya belajar. Karena katanya kalau sholat cuman ngerjain yang wajibnya doang, itu mah tingkat mahabbahnya belum ada katanya. Cintanya ke Allah teh belum katanya ya. Kalau sholat itu hanya sholat fardu doang gitu. Kayak ibu-ibu ya, kayak kita waktu pengantin baru hubungan badan teh kan bukan seminggu sekali ya, bukan malam Jumat doang ya hubungan badan sama suami teh ya. Sehari berapa kali kan begitu ya. Lagi pengantin baru masih ada cinta. Ayeuna mah 3 bulan sakali ge sanggeuk ya namanya. 3 bulan sakali ge sanggeuk. Malam Jumat ge maksakeun ya namanya. Kenapa? Karena ya itu mungkin ya udah tinggal tanggung jawab doang, kewajiban gitu ya. Enggak ada bumbu-bumbu cintanya, udah kayaknya begitu ya. Kalau udah tua itu. Geus kolot. Geskolotnya gitu ya. Terus sekarang kita lanjutin enggeus ya eta nu kamari sakitu duanya ya ngajina geus eta nu kamari ya 2 eta nu kamari diulang eta nu kamari ayeuna urang lanjutkeun ya. Yang ketiga, ya ibadi kullukum jaiun ilaman at'amtuhu pastat amuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku kata Allah, kalian semua itu lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Nah itu secara harfiah begitu tuh artinya. Arti secara harfiah hadisnya mah begitu ya. Jadi kata Allah, kita semua ini adalah orang-orang yang lapar. Makanya cek majid ngaji mau gorengan ya, supaya ulah lapar gitu kan, bahaya ngaji lapar mah ya. Jadi mikir ke mana-mana ya, biar gak lapar bawa gorengan kita ngajinya. Jadi kata Allah, kita ini semua lapar kecuali orang yang diberi makan oleh Allah, maka mintalah makan kepada Allah. Artinya apa? Yang menanggung rezeki kita adalah Allah, maka mintalah rezeki kepada Allah. Yang nanggung rezeki kita bukan suami, bukan anak kita yang kerja, bukan manusia. Nggak ada yang bisa nanggung rezeki manusia, nggak ada yang bisa. Dalam Quran Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah semua yang melata di muka bumi ini kecuali sudah aku tanggung rezekinya. Itu Allah yang menyampaikan dalam Quran. Kira-kira Allah bohong apa enggak? Enggak.
Shadaqallahul azim. Naon artina? Oh, salah dewa ya. Maha benar Allah dengan segala, nggak ada segala firman-Nya, nggak ada. Maha benar Allah yang maha agung, itu artinya ya. Sodako maha benar. Siapa Allah? Allah al-azim yang maha agung. Nggak ada segala firman-Nya, nggak ada. Itu udah jadi peribahasa kita ya. Sodaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Udah jadi peribahasa itu mah ya. Kayak minal aidin wal faizin. Kayak katanya artinya mohon maaf lahir batin, bukan ya, bukan itu artinya ya. Kan udah jadi peribahasa ya. Allah tidak akan salah, tidak akan mendustai apa yang telah disampaikan. Kalau Allah sudah bilang bahwa rezeki kita dijamin, dijamin. Dijamin rezeki kita sama Allah. Ibu-ibu punya BPJS gak? BPJS dari Pak RT ya, dari pemerintah punya gak? Udah punya BPJS, kalau sakit takut gak berobat? Iya kan udah punya BPJS. Kalau mau ke rumah sakit ngeri takut gak? Kok takut sih? Kan udah punya BPJS. Ini penyakit nama, ini mah buat pembiayaan. Takut nggak? Enggak kan, pede kan ya? Udah megang BPJS, nggak takut diusir dokter kan? Nggak takut nggak diurusin rumah sakit kan? Kan kalau nggak punya duit nggak diurusin kan sama rumah sakit ya? Orang miskin dilarang begitu kan ya? Pokoknya kalau belum ada DP nggak bakal diopenin kita ya di IGD ya. Diantepin aja, harus DP, harus deposit, baru kita diurusin. Begitu kan di rumah sakit ya? Tapi kalau bawa BPJS kan kita aman kan itu ya. Mau dioperasi ke mau apa aman, nggak mikirin biaya gitu ya maksudnya. Karena sudah dijamin kesehatan biaya berobatnya sama pemerintah gitu ya. Jadi aman kalau udah punya BPJS mah ya. Apalagi kalau BPJS-nya yang bayar atau BPJS tenaga kerja, aman udah itu mah. Mau berobat di mana gitu. Seperti itu kita merasa aman tentang urusan berobat padahal cuma megang BPJS doang. Mengapa kita tidak pernah merasa aman tentang jaminan Allah terhadap rezeki kita? Ragu sama Allah, gak yakin sama Allah. Atau ada kasus saudara kita, keluarga kita yang mati karena gak makan, ada gak? Buktinya aja nggak ada, tapi kita kenapa nggak pernah yakin tentang rezeki Allah? Sekolah, ayo belajar, harus dapat ijazah, harus bener kamu, sekolahnya yang tinggi. Supaya apa? Supaya bisa kerja, dapat kerja supaya bisa makan, kesononya ya. Sampai segitunya kita ngurusin masalah makanan itu ya. Giliran ngaji TPA mah ke Mang Hamzah, gerimis dikit ya libur dulu Mang Hamzah ya, kan gitu kalau ngaji TPA mah ya. Sekolah mah hujan-hujan dia pakai jas hujan kita anterin ya, saking takut nanti anak kita kagak bisa kerja, nggak bisa kerja nggak bisa makan ya Allah sampai segitunya ya. Padahal urusan makan sudah ditanggung sama Allah. Udah ditanggung. Emang ada apa orang kelaparan mati karena kelaparan? Belum nemu. Jangan yang kerja, yang kayak Mang Yajid aja sama Kak Ujang gak kerja diempanin sama Teh Upi tuh ya, gak kerja gak apa, hidup aja diempanin sama Allah ya. Apalagi ibu-ibu yang pada kerja, kenapa masih ragu kan begitu ya? Kalau bicara rezeki, beda dengan milik. Nah, kalau milik mah beda. Ada rezeki, ada hayang loba milik apa hayang loba rezeki? Ulah dua-duana. Hayang loba milik apa loba rezeki? Milik mah ya, milik ya, milik. Mobil tuh, milik Kak Ujang. Milik tuh ya, ini mobil punya Kak Ujang. Bukan milik saya. Tapi pas saya mau ke Tasik, minjem ke Kak Ujang. Kak, mobil Ajin mogok, minjem mobil reka Tasik, pakai Jin.
bensin lagi pinu, itol lagi aya 1 juta cek Kang Ujang tehnya. Itu mobil milik Kang Ujang, tapi rezeki siapa? Mang Yajin ya. Jadi mending loba milik, mending loba rezeki. Rezeki. Loba milik mah capek. Mobil yang harus nyervis Kang Ujang, yang harus bayar pajak Kang Ujang, yang harus bensinin Kang Ujang, Yajin tinggal make doang kan gitu ya. Enakan banyak rezeki hidup mah ya. Ya syukur-syukur mah banyak rezeki, banyak milik. Tapi kalau harus milih mendingan banyak rezeki ya. Ini gehu milik saha ya di dia kan gitu ya. Milik ibu-ibu ya. Tapi kalau Yajin makan atau diberkat ku yaya ya bisa jadi rezeki Mang Yajin ya. Teu kudu meuli, teu kudu naon ya. Ibu-ibu mah yang harus beli capek kan gitu ya. Itu bedanya milik sama rezeki. Milik mah gak ditanggung sama Allah. Milik mah tergantung bagaimana kita rajin mencarinya. Kalau rajin ya banyak miliknya gitu ya. Tapi kalau rezeki, kasarnya nih rezeki, walaupun kita kerja banting tulang, rezekinya cuma sepiring aja hari itu, nggak bakal nambah, nggak bakal kurang, saremeh pun tidak akan kurang kalau bicara rezeki. Tapi walaupun dia kagak kerja, diem aja di rumah nggak ngapa-ngapain, kalau rezekinya hari itu sasangku, ya datang ke dia 1 sangku pasti. Itu rezeki mah nggak bakal ketukar. Rezeki mah ya sudah punya alamatnya masing-masing. Maka itu kita harus yakin masalah rezeki, karena rezeki mah mutlak menjadi tanggung jawab Allah. Tugas kita mah hanya disuruh ikhtiar menjemput rezeki. Begitu kita kerja usaha dapat milik, dapat rezeki, hakikatnya itu bukan karena usaha kita. Memang Allah sudah ngasih rezeki aja sama kita gitu. Jangan diaku-aku itu karena kebisaan kita. Enggak. Sampai Imam Syafi'i sama gurunya ya berdebat masalah rezeki mah ya. Imam Syafi'i sama gurunya Imam Maliki, berarti ya gurunya tuh ya Imam Maliki. Kata Imam Syafi'i begini, dengarkan ya ulah ya. Iya masalah rezeki ya, supaya kita tambah yakin ya masalah rezeki. Kata Imam Syafi'i begini, wahai guru, rezeki itu bisa kita dapat kalau kita mau usaha. Itu kata Imam Syafi'i. Benar kata gurunya Imam Maliki, benar, memang begitu. Rezeki kita dapat kalau kita mau usaha. Tapi kata gurunya, enggak begitu juga Syafi'i. Rezeki itu bisa datang tanpa kita usahakan. Gak percaya tuh Imam Syafi'i sama gurunya. Masa iya sih? Benar begitu. Ya udah, Imam Syafi'i pamit pulang. Di tengah perjalanan ada orang lagi panen anggur. Di tengah perjalanan di kebun tuh ada yang lagi panen anggur. Imam Syafi'i teh ikut ngebantuin panen. Atuh kan beres panen teh diupahin, dikasihlah anggur sama yang punya anggur. Apa kata Imam Syafi'i? Tuh kan, rezeki itu didapat kalau kita mau usaha, mau bekerja. Wah, kata Imam Syafi'i, saya mau balik lagi ke guru saya buktikan bahwa pendapat saya benar, gitu kata Imam Syafi'i. Dan ini anggur mau saya hadiahkan kepada guru saya, gitu kata Imam Syafi'i. Balik lagi ke rumah gurunya, datang, sampaikan ke gurunya, wahai guru, apa yang tadi saya katakan benar? Apa memang orang itu kalau pengen dapat rezeki harus mau usaha? Ini buktinya saya tadi pas mau pulang ada yang panen anggur, saya ngebantuin. Beres saya diupahin nih anggur, dan ini anggur saya hadiahkan untuk guru. Gurunya senyum aja. Iya benar Imam Syafi'i. Tapi pendapat saya juga jangan disalahin. Emang apa pendapat guru? Saya dari tadi pengen banget anggur, kamu bawain. Padahal saya nggak kemana-mana. Tuh rezeki datang tanpa harus bekerja. Iya benar ya. Begitu. Begitulah rezeki ya. Ada yang harus didapat dengan bekerja, ada juga yang bisa didapat tanpa bekerja. Dalam istilah tasawuf dikatakan ada makom mutajaridin, ada makom mutasibin. Itu kalau kata ilmu tasawuf. Gitu ya, cuma ya, ada makom mutajaridin dan ada makom mutasibin. Berbicara masalah rezeki mah. Siapa mutajaridin?
orang yang bisa dapat rezeki tanpa kerja, itu makomnya disebut makom mutajar ridin. Siapa muktasibin? Yang bisa dapat rezeki kalau dia mau bekerja, namanya makom muktasibin. Kalau tadi ya cerita Imam Syafi'i dan gurunya, Imam Syafi'i disebutnya makom muktasibin, gurunya disebut makom mutajar ridin. Gitu masalah rezeki mah. Jadi ada dua cara, ada dua makom. Ya, kayak Kak Ujang lah sama Yazid. Nah ini mungkin gitu ya, makomnya disebut makom mutajar ridin. Tekudu dagang, tekudu nanaonan, urus wae santri, urus aja masyarakat, nanti rezekinya ditanggung sama Allah. Mungkin begitu ya. Tapi kalau ibu-ibu ulah nuturkeun kos Kak Ujang, kos Mang Yazid ulah gitunya. Hayang kos Mang Yazid cicing we di imah. Wah, kelaparan bisa-bisa ya. Nggak boleh gitu ya, karena itu bukan pilihan itu mah. Saya mah pengen makom mutajaridin aja, nggak bisa. Tetap kewajiban kita mah harus berusaha, tetap kewajiban kita mah. Cuma nanti di perjalanan Allah akan lele teh lamun dipisahkeun nu gede jeung nu leutik. Eta nanti di perjalanan sama Allah disortir. Siapa yang ke makom mutajaridin, siapa yang ke makom muktasibin. Nanti disortir di pengerjaan. Itu bukan pilihan kita. Tetap tugas kita mah bekerja, nyari usaha. Nanti di perjalanan baru dipilih sama kamu mah ke makom ini, kamu ke makom ini. Jadi emang tuh pernah dagang, tanya biucu, timiti kawin, lebih kayuna. Waduh, sudah berapa puluh juta uang yang hilang kan begitu ya, dan berapa produk yang tidak kembali lagi kan gitu. Udah udah ngalamin dagang beas, dagang tahu, dah segala macam lah gitu ya. Kau jaga ngajaran ieu ya, MLM udah segala macam. Tapi ya alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Modal hilang, barang habis gitu ya. Emang nggak ada urat dagang kali gitu ya. Lagian kalau Majid harus dagang, kudu dagang misalnya. Ya anak santri aura-auran kan itunya, saha rek ngajar, saha rek nguruskeun kan itu ya. Emang iya begitu ya, memang sudah sama Allah dia. Tapi kalau ibu-ibu pengen ngikutin ya itu tadi ya, waduh bisa kelaparan kan. Udah Pak, kita diem aja di rumah lah, gak usah ngapa-ngapain. Ntar kalau udah rezeki mah bakal datang ini kata Majid juga. Iya benar gitu ya. Cuman kalau ngap-ngapan jangan nyalahin Majid gitu ya. Udah 2 hari ini kita nggak kemana-mana, ini udah kelaparan ini, waduh jangan ya. Jadi tetap kewajiban kita mah harus berusaha. Hanya nanti di dalam masalah rezeki seperti itu Allah menggambarkannya, ada yang dipilih di makom tertentu sehingga, dan itu semuanya ada dalilnya gitu ya, nggak ngarang gitu ya. Ya tadi cerita Imam Syafi'i dan gurunya gitu. Seperti itulah masalah rezeki mah gitu. Nah, ini saking kita harus yakinnya urusan rezeki, tidak ada yang bisa memberi rezeki kepada makhluk kecuali Allah, maka selalulah memohon, berdoa, berusaha untuk minta rezeki kepada Allah. Tapi yakini rezeki mah sudah menjadi jaminan Allah. Jangan takut gitu ya, jangan takut. Ayo aja bekerja kita mah. Nanti juga Allah yang bakal ngasih rezeki. Dan juga pahami ada rezeki, ada milik. Perbedaannya kayak tadi gitu ya. Kalau boleh milih, mendingan kita banyak rezeki daripada banyak milik. Ya syukur-syukur rezekina loba, milikna loba gitu ya. Nges sakitunya ya, ngajenanya setengah 10 lila ngajenanya ya. Tapi mudah-mudahan sih manfaat sih bisa diamalkan ilmu yang sudah kita terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barokah ngaji kita doakan khususnya Kak Ujang biar segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua keluarga yang sedang kurang sehat, kalau ada yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah, dikembalikan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa para jamaah haji kita, wabil khusus guru-guru kita dari Miftahul Huda, juga
UJ juga sekarang berangkat haji, dari alumni juga ada beberapa yang berangkat haji. Semuanya jamaah haji kita doakan mudah-mudahan semuanya pada sehat, pada selamat, dimudahkan, dilancarkan di dalam melaksanakan prosesi haji dan umrohnya, kembali ke tanah air dengan selamat, membawa haji yang mabrur dan mabruroh. Kita semua mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah sebagai tamunya ke tanah suci agar kita bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, berziarah ke makam Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.